kalian bercerai nanti. Sepi banget nih hari ini. Ih, Man, itu mereka pernah ngapain? Berani bener ngemis di sini tanpa izin kita. Waduh. Gimana tuh, Bang? Udah, sana. Ayo. Hei, ini apa-apaan nih, ha? Siapa yang ngasih izin kalian di sini? Gak tahu aturan pada ya. Kita udah sebulan, Bang, di sini, Bang. Udah lama juga. Emang ada aturan apa, Bang? Pakai nanya lagi lu. Be, Gue jelasin ya. Semua yang nyari nafkah di sini harus bayar pajak ke kita. Pajak naon atuh Kang? Dia nage karek sakedeung. Ini tuh Jakarta. Apa aja bayar. Intinya, lu semua harus nyerahin separuh penghasilan lu sama kita-kita. Paham lu? Tante, maksudnya Tante itu ngomong kalau aku ada hubungan sama Fatia itu apa sih Tante? Ini sama aja Tante ngancurin rumah tangga anak Tante sendiri. Maafkan saya soal tadi, Umar. Saya sengaja melakukan itu karena saya sudah tidak tahan melihat penderitaan Fatia yang selalu dianiaya oleh Jamal. Apapun masalah rumah tangga yang mereka hadapi Tante, bukan berarti Tante bisa fitnah saya terus Tante ngomong ke Jamal kalau saya ini ada hubungan sama Fatia. Ini semua cuma akan memperburuk keadaan Tante. Fatia akan semakin menderita dan Jamal akan semakin membenci Fatia. Umar, kalau Jamal dan Fatia jadi bercerai, Ibu mohon kamu bersedia untuk menjadi suami Fatia. Fatia itu cinta banget sama Jamal, Tante. Saya tahu banget itu. Jadi hal itu nggak mungkin, Tante. Jamal itu bukan seorang imam yang baik untuk Fatia. Fatia itu istri yang soleha. Jawab dengan jujur, Umar. Kalau misalnya Jamal dan Fatia jadi bercerai, maukah kamu menikah dengan Fatia? Maaf, Tante. Aku nggak bisa. Aku memang sangat prihatin melihat kondisi Fatia dan aku juga sangat prihatin melihat kondisi rumah tangga mereka berdua. Tapi saya nggak mau ikut campur, Tante. Saya lepas tangan, Tante. Saya nggak mau ikut campur. Jadi, kamu tidak mau jadi menantu ibu? Saya nggak tahu, Tante. Tapi yang saya tahu pasti ajal sama maut itu ada di tangan Allah. Dan kita sebagai umatnya hanya bisa mengikuti alur hidup ini. Ngapain kamu pulang ke sini? Pergi sana. Berani-beraninya ibu ngusir saya ya. Aku nggak perlu banyak ngomong ya. Kamu tuh harusnya sadar, Fatia yang bayar rumah kontrakan ini bukannya kamu. Kalau Fatia yang bayar memangnya kenapa? Fatia itu istri saya, Bu. Jadi nggak ada masalah kalau dia mau membantu perekonomian keluarga. Kamu tuh benar-benar gak punya malu ya. Kamu tuh laki-laki, seharusnya kamu yang cari nafkah, bukannya malah nebeng hidup sama istri kamu. Ah, udah deh. Pusing saya dengerin omongan ibu itu yang nggak penting. Minggir! Keluar! Aku gak mau punya mantu seperti kamu. Kenapa nggak ibu aja yang keluar dari rumah ini? Bu, emangnya menantu ibu yang ibu pikir hina ini nggak bisa cari duit? Nih Bu, nih. Duit sebanyak ini saya bisa bayar apapun. Dan sekarang lebih baik ibu yang keluar ke sini. Keluar! 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 Keluar ibu, keluar! 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 Ya Allah ibu! Mas, kenapa ini mas? Bu, mas! Ah, bodoh amat. Ibu. Urus ibu kamu sendiri. Mas, ini tolongin mas! Bu, bu. Beraninya tuh orang mempermainkan gue. Bu. Mas! Bu. Ya bos. Ya, Bos. Lu cari si Jamal, bawa dia kemari. Cepat. Oke, Bos. Ya, Bos. Ayo.
Awas, Imam. Berani lu mempermainkan gue. Gue bahkan bikin lu menyesal seumur hidup. Apa nih? Ikut. Dokter, ini kenapa ibu saya belum sadarkan diri? Sebenarnya penyakit ibu kamu itu bukan karena jatuh, tapi karena memang mahnya sudah kronis. Ibu kamu jatuh itu pemicu penyakitnya. Ya ampun. Terus sekarang gimana caranya biar bisa sembuh, Dok? Ibu kamu harus segera dioperasi. Tapi saya tidak bisa menjamin ibu kamu sembuh. Dok, saya mohon sembuhin ibu saya. Saya mohon bantuannya, dokter. Saya akan melakukan yang terbaik buat ibu Anda. Permisi, Dok. Rahmat. Fatia. Fatia, kamu nggak apa-apa kan? Kondisi ibu kamu gimana? Ibu harus operasi, Mas. Terus, operasinya kapan? Kamu ada nggak biaya operasinya? Kalau kamu kesulitan nanti nggak apa-apa, biar aku yang bayar biaya operasinya ya. Nggak usah, Mas. Makasih. Aku ada sedikit tabungan. Insya Allah cukup buat operasi ibu. Aku minta maaf kok tadi aku ganggu sampai akhirnya aku harus nelfon Mas. Mas Jamal nggak bisa dihubungin. Aku nggak tahu mau hubungin siapa. Iya, udah nggak apa-apa. Aku sama sekali nggak keberatan kok. Kamu ya sabar ya. Makasih. Bang, ampun bang. Gue janji bang, gue pasti akan lunasin segera utang-utang gue bang semuanya bang. Ah, banyak banget.